dikasih Tuhan? Baik, terima kasih kesediaannya untuk hadir berdua dan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka Mazmur pasal 130. Sebelumnya saudara membuka Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca firman Tuhan ini sendiri. Cukup saudara mendengar dalam hati. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8. Ini firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami berkumpul di rumah Tuhan, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tapi itu semua karena kasih karunia dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, kami telah memuji muliakan nama Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang sangat kepada Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, menyampaikan Tuhan bahwa menyala oleh penduduk Tuhan, dari guna tanpa pimpinan Tuhan. Pimpin kami menguasai perusahaan Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang telah kita bacakan tadi, telah saya bacakan bagi kita tadi, saya akan memberikan judul Tuhan yang terbesar. Tuhan yang terbesar. Mazmur ini ditulis oleh Salomo. Kalau kita membaca dari pasal sebelumnya, dari pasal 127, di sana berkelanjutan sampai pasal yang 130. Di sana ditulis oleh Salomo. Kita tahu siapa Salomo? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, dipakai Tuhan sangat-sangat luar biasa dalam kehidupannya. Berbicara mengenai Tuhan yang terbesar atau kemahabesaran Tuhan, mengacu kepada kuasanya, karyanya, pekerjaannya, dan sebagainya. Kepada kuasanya, kita tahu dari perjanjian lama sesuai dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak ada jalan keluar. Karena kenapa? Mereka di depan laut merah, di depan laut mereka akan mati jika masuk ke situ. Di belakang ada musuh, kiri kanan gunung, tidak ada jalan keluar. Tetapi di sana Allah, di sana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Dia membebaskan mereka dari itu. Dia membebaskan mereka dari tangan Mesir. Dia membelah laut terbelah di sana. Itulah kuasa Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, di sana 7 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Salah satunya dia mengubah air menjadi anggur ketika ada perkawinan di Kana. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Kemudian karyanya, ya, karyanya bagi kita sekarang apa? Yesus mati di atas kayu salib kurang lebih 200.000 tahun yang lalu. Itu untuk mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Kemudian pekerjaannya, tadi kita sudah membaca di Mazmur pasal 30. Di sana kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah, maka semua ada. Tuhan berfirman, maka semua ada. Itu di mana kita temukan dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Di sana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, kecuali manusia yang tidak dijadikan melalui firman. Di sana dikatakan, maka Allah berfirman, maka jadilah. Di sana pekerjaan Tuhan dinyatakan dan sebagainya. Jadi bukan secara fisiknya, ya, bukan secara fisiknya kalau berbicara tentang Tuhan yang terbesar. Mengapa? Tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Kalau kepada Musa dalam Keluaran pasal 33, Keluaran pasal 33 ayat 17. Keluaran pasal 33 ayat 17 sampai 18 dan ayat yang ke-20. Jangan dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan.
karena engkau telah mendapat kasih karena di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Sana sebagai manusiawi Musa di sana juga dia ingin tahu, ya. Makanya dia katakan kepada Allah, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan menjawab dan selanjutnya 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Di sana Allah sendiri yang mengatakan kepada Musa bahwa tidak ada yang dapat tahan melihat Allah mati, tidak dapat hidup. Di sana dikatakan oleh Allah. Jadi kalau orang katakan, oh saya bermimpi saya bertemu dengan Tuhan Yesus, oh saya bermimpi saya melihat Tuhan Yesus, Yesus mengatakan ini dan itu tidak bisa percaya. Itu diragukan. Karena kenapa? Allah sendiri yang mengatakan melalui firman-Nya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat tahan, yang dapat hidup, yang dapat melihat wajah Allah. Tuhan yang terbesar berarti Tuhan yang punya kendali di dalam dan di atas segala sesuatu. Tuhan yang punya kendali di dalam dan di atas segala sesuatu, apapun itu. Ya. Kemudian Tuhan yang berkuasa di dalam dan di atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Mengapa? Dia pun yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, apalagi yang kurang dari situ dikasih Tuhan. Maha besar juga adalah salah satu atribut Allah. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus, ya, yang adalah yang terbesar. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 77, Mazmur pasal 77 ayat yang ke-14 dan 15, secara Mazmur memberikan kesaksian tentang kemahabesaran Tuhan. Ayat 14, ya Allah, jalan kudus adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Di sana adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Di sana dia katakan, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada yang dikasih Tuhan. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkaulah yang telah menyatakan kuasa di antara bangsa-bangsa. Kuasa Tuhan telah dinyatakan bangsa-bangsa. Di sana pemazmur memberikan kesaksian itu, bahwa Tuhan telah menunjukkan kuasanya di antara bangsa-bangsa. Kemudian dalam pasal 89 ayat yang ke-12, punyalah langit, punyalah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Di sana dikatakan punya Tuhanlah itu lagi. Makanya saya katakan tadi, kemahabesaran Tuhan itu dia punya kendali di atas dan di dalam segala sesuatu. Dia berkuasa di atas dan di dalam segala sesuatu. Mengapa? Dia yang punya langit, dia yang punya bumi. Bahkan dikatakan di sana dia yang mendasarkan itu semua. Tuhan yang mendasarkan itu semua yang dikasih Tuhan. Dalam pasal 96 ayat 4 sampai ayat yang ke-5, jangan dikatakan sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala alam. Sebab Allah segala bangsa-bangsa adalah hampa. Di sana pun Mazmur membandingkan Allah-Allah lain dengan Allah yang benar, yang kita kenal sampai sekarang dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan sebab Allah segala bangsa-bangsa adalah hampa, ya, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sana dia katakan Tuhan, artinya apa? Di sana kita tahu sesuai yang dikasih Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Karena berbicara tentang Tuhan yang benar, sesuai yang dikasih Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Tidak ada kebenaran yang dua, ya. Jadi di sana dinyatakan kita bisa tahu, dia menyatakan perbandingan antara Allah yang lain. Allah yang lain itu ya misalnya Allahnya orang Amor, sesuai yang dikasih Tuhan. Patung-patung yang disembah oleh bangsa Israel ketika mereka jatuh dosa, seperti yang pada waktu Harun memimpi di sana yang dikasih itu, ketika mereka membuat patung. Itu adalah Allah lain yang dimaksud. Tapi di sana dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 90, di sana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Di sana menceritakan bahwa Allah lah yang menciptakan itu semua, termasuk kita. Termasuk kita sudah dikasih Tuhan. Jadi itu adalah kemahabesaran Tuhan. Lalu bagaimana sikap ketika kita mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang terbesar, bagaimana sikap kita? Yang pertama,
ayat 1 sampai ayat yang keempat dari nasihat yang telah kita bacakan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Berilah telinga menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan sebab Engkau ditakuti orang. Yang pertama sikap kita yang perlu kita lakukan sesuai yang dikasih ketika kita mengetahui kita punya Tuhan yang terbesar adalah berlari kepada Allah, bukan berlari dari Allah. Jadi kalau kita tahu kita punya Tuhan yang terbesar, kita perlu melakukan itu. Kita berlari kepada Allah, bukan berlari dari Allah. Ya, berbeda. Kita berlari kepada Tuhan itu, kita datang kepada Tuhan. Ya, kita berlari kepada Tuhan, berlari dari Tuhan itu kita jauh dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Berlari kepada Tuhan berarti maju, melangkah menuju kepada Tuhan, bukan mundur sesuai yang dikasih Tuhan. Jadi melangkah maju kepada Tuhan. Ya. Pertanyaannya, kapan hal ini teruji? Ketika kita sedang dalam masalah. Ketika kita sedang dalam masalah. Di saat sering sekali kita teruji sesuai yang dikasih Tuhan, kemanakah kita lari? Ketika kita sedang ada masalah, kemana kita pergi? Kemudian ketika kita putus asa, ingat sesuai yang dikasih Tuhan, orang percaya berbeda dengan orang tidak percaya. Karena kenapa? Kita mempunyai pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan orang yang tidak percaya tidak memiliki pengharapan. Mengapa banyak orang yang hanya gara-gara tidak nilainya jelek di studinya bunuh diri? Mengapa banyak orang yang diceraikan lalu bunuh diri? Mengapa itu terjadi? Karena tidak memiliki pengharapan sesuai dengan kasih Tuhan. Tidak memiliki pengharapan. Kemudian ketika sedang baik juga. Jadi kalau dalam keadaan buruk, sedang dalam masalah putus asa dan lain sebagainya, kekurangan dan lain sebagainya, sering sekali juga kita diuji. Ketika kita sedang baik-baik saja juga kita juga diuji di sana sesuai yang dikasih Tuhan. Apakah kita tetap masih mau datang kepada Tuhan atau tidak? Berlari kepada Tuhan bukan berarti berlari secara fisik layaknya seorang pelari, bukan demikian. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah sampai ke sana kalau kita lari. Ya, kalau Jakarta, kita mau keliling Jakarta, kita bisa lihat di map sesuai yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita mau berlari secara fisik, berarti tidak akan pernah sampai. Kecuali kalau kita diangkat sesuai yang dikasih Tuhan. Tetapi datang kepada Tuhan melalui doa, bukan secara fisik, tetapi datang melalui doa. Ayat 1 dan 2 dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Berseru di situ bukan berteriak. Ya, di sana dia mengungkapkan ungkapan hatinya yang dalam, yang sangat dalam kepada Tuhan. Di sana dia katakan, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dia datang kepada Tuhan melalui doa sesuai yang dikasih Tuhan. Ayat yang kedua, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Di sana pemazmur mengibaratkan dia sedang di dalam jurang maut. Ya, dia katakan aku berseru kepada Tuhan. Itu artinya apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan. Di sana dikatakan sudah dikasih Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Di sana pemazmur menaikkan doanya di dalam Tuhan, menaikkan doa permohonannya kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat Ibu Hana dalam 1 Samuel pasal 1. Di sana juga dia menunjukkan sikapnya yang berlari kepada Tuhan. Karena kalau kita membaca dalam pasal 1 Samuel, di sana dia itu sakit hati, ya. Karena Penina punya anak sedangkan dia tidak. Ya wajar juga sebagai manusia, wajar juga bersedih. Dia punya anak sehat. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hana? Dia datang kepada Tuhan sampai Imam Eli katakan dia mabuk. Ya, dia katakan Ibu Hana sedang mabuk. Tetapi kalau kita membaca cerita selanjutnya Yesus pada akhirnya Tuhan menjawab seruan, Tuhan menjawab doa dari Ibu Hana. Dia mengaruniakan anak laki-laki kepada Ibu Hana, yaitu Samuel. Pada akhirnya Tuhan menjawab itu. Kemudian Raja Salomo sendiri yang penulis pasal tadi yang saya katakan. Di sana juga Salomo bukan
main-main apa yang dialami oleh Salomo ketika dia meminta hikmat ya kepada Tuhan. Tuhan memberikannya, bahkan Allah memberikan lebih daripada itu. Kekayaan diberikan kepada Salomo. Bahkan tidak ada dikatakan di sana orang yang dapat memiliki kekayaan Salomo. Di sana Salomo sendiri telah mengecap kebaikan Tuhan itu sudah dikasih Tuhan. Dasar kita berlari kepada Tuhan, ayat 3 dan 4 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dasar kita berlari kepada Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau kita membaca dalam Mazmur di sana beberapa kali dikatakan Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Dasarnya kebaikan Tuhan. Ingat dikatakan tadi, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Siapa yang dapat tahan sesuai dikasih Tuhan? Apa jadinya kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan? Apa jadinya jika Tuhan memandang kita berdasarkan kesalahan kita? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak di hadapan Tuhan sesuai dikasih Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pada Tuhan ada pengampunan. Kalau manusia satu kesalahan teman bisa membuat dia sakit hati, tetapi Tuhan sesuai dikasih Tuhan lebih daripada itu. Beribu-ribu kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kalau kita kembali kepadanya. Tuhan mau mengampuni jika kita mau datang kepadanya sesuai dikasih Tuhan. Ingat di dalam kebaikan Tuhan juga. Jadi tadi dasarnya kita berlari kepada Tuhan adalah kebaikan Tuhan. Tetapi ingat, di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan juga menghendaki kesetiaan. Tuhan juga menghendaki kesetiaan. Pasal 145 ayat 18 Mazmur dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, tapi tidak berhenti di situ. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan juga memberi kesetiaan. Karena kenapa? Dia telah memberikan teladan kesetiaan kepada kita. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Teladan kesetiaan telah diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika dikatakan di sana bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi sangat perlunya kita berlari kepada Tuhan sesuai dengan yang dikasih Tuhan. Mengapa? Dunia akan berkata, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang mau dengar. Tetapi firman Tuhan katakan apa dalam Matius pasal 11 ayat 28? Marilah kepada aku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Dunia mungkin akan berkata tidak ada yang mau dengar. Masalahmu tidak akan sanggup kamu selesaikan. Tetapi Tuhan katakan mari kepada. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita sesuai yang dikasih Tuhan. Kemudian dunia akan berkata masalahmu terlalu besar, lebih baik cari hiburan. Dunia mungkin akan berkata itu masalahmu itu terlalu besar, mending ke bar, mending ke bioskop dan lain sebagainya. Ya, mending ke bar, ke bioskop dan lain sebagainya, cari hiburan lebih baik. Ya, benar di sana kita bisa terhibur, tapi hanya sebentar. Ketika kita keluar dari situ, pasti kita akan mengingat lagi Tuhan. Dunia akan mengatakan itu, tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekuatanmu kepada. Serahkan semua. Siapa yang mau menerima itu sudah dikasih Tuhan. Mungkin kita punya teman, ketika dia curhat kepada kita mungkin sekali dua kali kita akan, oh iya begini ya. Tetapi kalau sering tiap hari misalnya, kira-kira bosan. Masa tiap hari itu aja juga masalahmu. Tiap hari curhat masalah, tetapi itu masih jadi Tuhan mau ketika kita datang. Pertanyaan, mau nggak kita datang? Kemudian dunia akan berkata masalahmu tidak akan bisa kamu selesaikan, lebih baik kamu menyerah saja. Ya, dunia akan berkata itu tidak dapat kamu selesai. Ya sudahlah, ntar juga selesai. Ya, tetapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 10:13 bahwa di sana Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Bahkan dikatakan di sana percobaan yang kita alami dalam percobaan biasa. Itu standar Tuhan.
Kalau kita manusia, oh itu berat ini. Tetapi menurut Tuhan itu hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Kemudian dunia akan berkata, kamu lemah, kamu tidak akan bisa. Ya, dunia akan berkata, oh kamu tidak akan bisa melayani, kamu lemah, kamu siapa sih? Kalau kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sana, ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, saya membacakannya bagi kita pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja di dalam itu sesuai dikasihi Tuhan. Siapa sih Petrus? Ya, apakah dia dari satu? Tidak. Tetapi kenapa dia bisa dipakai Tuhan sangat luar biasa menulis surat 1 Petrus? Ya, siapa Paulus? Bahasa lainnya sebelum Paulus percaya itu, dia adalah teologis. Tapi kenapa bisa dipakai oleh Tuhan? Dia menulis hampir 50% kitab perjanjian baru. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan bekerja di sana. Jadi dunia akan mengatakan tadi kita lemah, tapi tidak di hadapan Tuhan kita berdiri sesuai dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Ya, kita yang pertama berlari kepada Allah, bukan berlari dari Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah bukan kepada manusia. Ayat 5 sampai ayat 8. Jangan dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Berharap kepada Allah, bukan kepada manusia sesuai dikasih Tuhan. Berharap agar katanya ialah harap atau harapan, yang artinya sesuatu yang diinginkan terlaksana dalam hidup kita. Itu kita masing-masing punya pengharapan sesuai yang dikasih Tuhan. Kita mengharapkan, oh suatu saat saya ingin jadi seperti itu, oh suatu saat saya ingin ini dan ini dan ini sesuai yang dikasih Tuhan. Tentu kita punya pengharapan. Ya, jiwa yang berharap kepada Tuhan dikatakan dalam ayat tadi akan menanti Tuhan. Ya, akan menanti Tuhan. Berharap kepada Tuhan mengapa? Sebab pada Tuhan ada kasih. Ayat yang ke-7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Bahkan bukan hanya kasih di sana dikatakan sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ketika Allah memberikan kasihnya kepada manusia, itu di dalam kesetiaan dulu sesuai dikasih. Tidak hanya berhenti di tengah jalan, ya. Tapi Dia memberikan kasihnya itu dengan kesetiaan juga sesuai dikasih. Bahkan sampai mati di sekolah di pasal 2 tadi. Pada Tuhan ada kasih setia. Kemudian perlunya berharap kepada Tuhan bukan manusia, sebab manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan adalah kekal adanya. Ya, Dia adalah Tuhan yang kekal adanya. Manusia itu bisa berubah sesuai dikasih Tuhan. Ada saatnya kita berharap kepada seseorang, suatu saat dia mengecewakan kita. Itu bisa terjadi, wajar manusia. Tetapi Tuhan adalah kekal adanya. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal ke-13 ayat 8 di sana dikatakan, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini dan selamanya. Dia tetap Yesus Kristus, tidak akan berubah, tidak akan berubah. Tetapi manusia tidak demikian, sesuai yang dikasih Tuhan. Ada kalanya manusia akan mengecewakan kita. Itulah manusia, karena manusia itu terbatas. Karena manusia itu terbatas. Kemudian Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Dia adalah sumber pengharapan yang sejati. Mengapa tadi pagi kita renungkan perempuan Sirofenisia dalam Matius pasal 15? Kenapa dia sampai Tuhan menyebut anjing pun di sana dia katakan, memang anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Mengapa dia mau mati-matian datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya anaknya disembuhkan? Karena dia tahu bahwa orang yang sedang di depannya itu adalah orang yang bisa dipercaya. Bahwa yang di depannya itu adalah orang yang berkuasa. Ketika dia datang kepada orang yang di depan itu tidak akan mengecewakan, tidak akan sia-sia.
pada akhirnya kita melihat hasil anaknya disembuhkan. Anaknya disembuhkan sudah dikasih Tuhan. Kemudian mengapa Petrus mau melakukan dalam Lukas pasal 5? Ketika semalam-malaman mereka dalam menjalankan tidak mendapat apa-apa, tetapi ketika Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu, dia mau melakukan. Sama karena dia tahu orang yang di depannya, orang yang sedang berkata kepada dia adalah orang yang berkuasa. Hasilnya juga dia di sana sudah dikasih, bahkan sampai koyak di sana jalan-jalan mereka. Jadi itu sesuai dikasih Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan yang sejati. Mungkin orang akan bertanya, apakah salah jika kita berharap ditolong oleh orang lain? Salah nggak kalau kita mengharapkan orang menolong kita? Tidak salah. Tetapi jangan lebih berharap pada manusia daripada Tuhan. Jangan lebih berharap kepada manusia daripada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang bisa dikatakan pengharapan kita itu adalah saw yang kuat. Di sana Tuhan Yesus kita tinggal ke sana sudah dikasih Tuhan, tetapi dalam perjalanan kita ke sana kita diuji. Akan ada halangan, akan ada rintangan ketika kita menuju ke sana sudah dikasih Tuhan. Ya, tidak salah, tetapi jangan lebih berharap kepada manusia. Karena kenapa? Kalau kita membaca Yeremia pasal 17 di sana, orang yang mengatakan kota sendiri itu adalah itu bisa dikasih Tuhan. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 15. Contoh bagi kita pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, Tuhan, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya dikatakan, jadi sekarang hai kami yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat. Di sana sudah dikira-kira. Kalau dia pergi, dia akan mendapat untung. Tetapi Yakobus di sana menurut ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa? Jangan berharap pada kemampuan sendiri. Jangan berharap pada keinginan sendiri. Itu yang kedua. Berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang terakhir, yang ketiga, percaya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Ayat 4, 7 dan 8 di sana dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ayat yang ke-7, berharap kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Percaya berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata adanya. Percaya bahwa sesuatu itu nyata adanya. Sudah dikasih Tuhan. Ya. Ayat ini dikatakan tadi di ayat 4 di sana pun Mazmur Salomo menunjukkan sikap percayanya kepada Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber pengampunan yang sejati. Ayat 7 di sana dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Mengapa? Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Di sana keyakinan Mazmur yang dinyatakan bahwa Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Kita pun demikian sudah dikasih Tuhan. Siapa sih kita? Kita adalah orang yang berdosa. Kalau Paulus katakan dalam Efesus pasal 2, di sana dikatakan orang-orang yang patut dihukum mati, orang-orang yang harus dimurkai, tetapi karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Ya, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita akan berkata, saya itu sudah percaya Tuhan Yesus kok. Ya. Mungkin kita akan berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus kok. Tetapi ini sesuai yang dikasih Tuhan. Percaya yang saya maksud di sini bukanlah demikian. Bukan ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, bukan demikian, tetapi bagaimana kita percaya pada kekuatan kuasa Tuhan, percaya pada kekuatan kuasa Tuhan. Seperti contoh-contoh tadi perempuan Sirofenis dan banyak lagi. Ya, seperti Abraham ketika Allah memanggil, di sana dia pergi tanpa mengetahui kemana dia akan pergi. Ya. Kemudian bagaimana kita bergantung, bersandar kepada Tuhan, bergantung bersandar hanya kepada Tuhan. Itu
percaya pada kekuatan kuasa Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Itulah sebabnya Amsal pasal 3 ayat 5 di sana dikatakan. Amsal pasal 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seberapa sering kita menganggap sesuatu yang dikasih Tuhan, oh saya bisa. Kita mau melakukan ini, kita mau, oh saya bisa. Sudah biasa. Ya. Seberapa sering kita mengatakan itu sesuatu yang dikasih Tuhan tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ayat 4 tadi di sana dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kepada Tuhan itu ada pengampunan tadi sejak sebelumnya. Tuhan, siapa yang dapat tahan jikalau Tuhan menginginkan kesalahan kita? Ya, kita adalah orang-orang yang akan dimurkai. Kita adalah orang-orang yang akan dimurkai. Kemudian Dia adalah Tuhan yang ditakuti orang. Ayat 4 tadi di sana dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Ini sudah terbukti sesuai dikasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam Daniel pasal 3, salah satu contohnya dalam pasal 3 ayat yang ke 28 sampai 29, di sana dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesar dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesar dan Abednego, ia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, di sana sebelumnya Raja Nebukadnezar memberikan perintah bahwa setiap orang harus menyembah patung yang telah dibuatnya. Ya. Dan siapa yang tidak menyembah akan dilemparkan ke dapur mati. Tetapi di sana kita tahu kepercayaan teman-teman Daniel. Ya, dari ayat sebelum dikatakan di ayat yang ke-17, 16-17 di sana dikatakan, lalu Sadrak, Mesar dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sana mereka menentang apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Mengapa? Mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang berkuasa yang akan sanggup melepaskan mereka ketika mereka menentang kesalahan itu. Dan terbukti bahkan kita membaca dari ayat sebelumnya itu, bahkan kalau kita melihat hukuman itu di sana dikatakan di 19, 7 kali lebih panas dari yang biasa. Panasnya luar biasa. Tetapi di sana pekerjaan Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan. Terbukti mereka diselamatkan oleh Tuhan. Maka dikatakan bau asap pun tidak ada pada tubuh mereka. Di sana pada akhirnya Raja Nebukadnezar menyadari bahwa dia adalah Allah yang ditakuti. Makanya dikatakan di ayat 29 tadi bahwa dikatakan di sana, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Tidak ada. Siapa? Tidak ada yang bisa melepaskan itu sendiri. Kemudian Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Ayat 7b di sana dikatakan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 juga di sana dikatakan sesuai dikasih Tuhan bahwa Tuhan punya adalah Tuhan yang penuh kasih setia. 23 dikatakan di sana, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan yang dikasih Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Kita yang najis pun di hadapannya, Dia mau ketika kita datang. Dia mau kalau kita mau datang sesuai dikasih Tuhan. Dia Tuhan yang membebaskan. Ayat 8.
Ayat yang ke-8, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Tuhan sendiri yang membebaskan itu, sama dengan kita. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan karena perbuatan, ya. Itulah sebab keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena agama, bukan karena baptisan dan lain sebagainya. Karena jelas-jelas Paulus katakan dalam Efesus pasal 28, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pasal 3 Titus juga, Titus pasal 3 ayat 5, di sana dikatakan pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita apa sih sebelum kita percaya? Di pasal 1 Titus ayat 15 di sana dikatakan najis. Mengapa? Ibrani pasal 11 ayat 6 di sana dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oke, sekarang ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mencuri, dia mengasihi, tetapi kita berpegang bahwa tanpa iman itu semua sia-sia. Karena kenapa Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kita lakukan sebelum kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah sia-sia. Itu sia-sia. Percaya kepada Tuhan bukan setengah-setengah, tetapi percaya kepada Tuhan 100%. Kita melihat Ayub katakan dalam pasal 1 ketika dia dicobai. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan ketika semua apa yang dia miliki itu habis. Dari 21 dia katakan, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dia miliki yang telah hilang itu akan dikembalikan oleh Tuhan. Pada akhirnya dikatakan pada pasal yang ke-42 ayat yang kedua di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terbukti kepercayaan Ayub kepada Tuhan dari pasal 1 tadi. Di pasal 42 dikatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal sesuai dikasih Tuhan. Jadi itu, percaya kepada Allah bukan kepada manusia. Akhirnya sesuai dikasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang terbesar di antara segalanya. Bahkan Paulus katakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15, di sana dikatakan dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih tidak ada yang menandingi sesuai dikasih Tuhan. Maka apa yang kita alami saat ini sesuai dikasih Tuhan? Adakah kita sedang dalam masalah? Adakah kita sedang dalam kesedihan dan lain sebagainya? Datang kepada Tuhan sesuai dikasih Tuhan. Berlari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan sesuai dikasih Tuhan. Datang kepada Tuhan sebab adakah yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tidak ada. Masuk pasal 60 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, pasal 60 ayat 14 dikatakan di sana, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, sebab Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Jadi datang kepada Tuhan karena kenapa? Dia adalah Tuhan yang terbesar. Dia adalah Tuhan yang terbesar. Jadi semua berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bisa belajar dari firman-Mu mengingatkan bahwa kami bersyukur memiliki Tuhan yang terbesar Tuhan, dan kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan supaya kami tetap meninggalkan Tuhan, tetap berlari kepada Tuhan. Sering sekali Tuhan selama ini kami berlari dari Tuhan, sering sekali kami percaya pada kekuatan kuasa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sesuai dengan keputusan kami. Terima kasih Tuhan, di doa permohonan kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.